Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Oke, pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan izin dan sudah memberikan kesehatan kepada kita ayah dan bunda untuk mengikuti kelas parenting di hari Kamis tanggal 24 Februari ini bersama Bunda Wening ya. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai pendidikan seks untuk anak. Nah, mungkin ayah bunda juga di rumah kadang-kadang suka ada yang ditanya ya, Bi, dari mana sih kakak asalnya gitu ya. Kalau enggak, bunda dari mana sih asalnya kakak gitu ya. Nah, itu agak-agak susah jawabnya biasanya kalau yang udah ibu-ibu dan ayah-ayah muda yang sudah merasakan ya gitu. Nah, hari ini nanti boleh ya ayah bunda boleh tanya langsung sama Bunda Wening, kita kupas tuntas supaya gimana ya caranya kita menyampaikan hal tersebut kepada anak-anak dan putra-putrinya gitu. Oke, lalu selanjutnya di kesempatan kali ini mari kita buka acara ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu tidak lupa juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada tim Jalan Tujana yang sudah menyelenggarakan acara ini ya. Gitu. Terima kasih juga sama Bunda Wening nih selaku pemateri kita. Alhamdulillah beliau sudah bergabung juga dengan kita hari ini. Lalu selanjutnya untuk mengawali kelas hari ini akan dibuka dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an ya oleh Bunda Mila. Untuk Bunda Mila, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Wa yawma nusayyirul jibala wa taral arda baziratan wa hasharnahum falam nughadir minhum ahada. Shadaqallahul azim. Artinya, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Dan ingatlah pada hari ketika kami perjalankan gunung-gunung, dan engkau akan melihat bumi itu rata, dan kami kumpulkan mereka seluruh manusia, dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Quran Surah Al-Kahfi ayat 46 hingga 47. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Bunda Mila. Mudah-mudahan apa yang dibacakan oleh Bunda Mila bisa dibalas kebaikan yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga buat kita yang mendengarannya. Amin. Untuk itu hari ini sambil menunggu Bunda Wening bersiap-siap, teman-teman boleh ya mulai dinyalakan videonya yang sudah bisa nyala Bunda-bunda dan ayah. Lalu hari ini insya Allah kita sekali lagi akan membahas mengenai pendidikan seks untuk anak, perlu atau tabu. Oke, kalau gitu langsung saja saya persilahkan kepada Bunda Wening untuk bergabung bersama kita. Silakan Bunda, waktu dan tempat kami persilahkan. Makasih Mas Wisnu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa ketemu di forum ini di pagi hari ini sama teman-teman yang mungkin dari Sabang sampai Merauke ya, dari Pulau Nias sampai Pulau Alor, Pulau Rote ya. Nah, jadi alhamdulillah berkahnya, hikmahnya kita pandemi ini, kita bisa lebih mudah untuk bersilaturahmi dengan teman-teman tanpa harus kita misalnya harus pergi dulu ke sana gitu ya. Kita bisa ketemu di sini. Mudah-mudahan kita semua di sini senantiasa diberi kesehatan, keselamatan. Kalaupun misalnya ada sakit-sakit sedikit, mudah-mudahan kita masih bisa bertahan gitu ya.
untuk menghadapi sakitnya itu. Nah, teman-teman semua, saya mungkin mau pakai bahasa teman-teman aja deh di sini ya. Mungkin kita seumuran gitu ya. Mungkin. Oke. Nah, kita akan bahas, sharing, diskusi, santai aja semuanya. Boleh sambil ngopi, boleh sambil ngemil gitu ya. Kalau nggak lagi puasa. Nah, kita akan bahas tentang pendidikan seksualitas untuk anak. Jadi saya sebelumnya mau kasih ini dulu ya. Jadi kita mesti luruskan dulu. Jadi ada pendidikan seks dan ada pendidikan seksualitas. Nah, hari ini kita akan diskusi tentang pendidikan seksualitas. Bedanya apa sih? Kalau pendidikan seks itu kita bicaranya berkisar aktivitas hubungan intim, kemudian alat kelamin, reproduksi gitu ya. Tapi kalau seksualitas itu kita bicaranya lebih luas lagi. Nah, apa aja sih yang kita bahas di pendidikan seksualitas itu? Atau goal-goal apa, tujuan apa yang pengen kita capai gitu ya. Jadi dalam memberikan pendidikan seksualitas untuk anak, itu kita nanti akan memberikan kontribusi terhadap terbangunnya cara berpikir, cara bersikap, cara mengekspresikan diri, gitu ya, cara mempersepsikan hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas. Juga tentang bagaimana anak-anak kita ini merespon kasih sayang dan merasakan kasih sayang orang tuanya. Nah, nanti bentuknya apa? Salah satunya adalah terbangunnya harga diri anak-anak kita. Nah, ini penting ya. Jadi kalau kita membicarakan seksualitas itu bukan sekedar, memang ada bagian dari situ misalnya, gimana kita ngejawab kalau anak kita nanya, kayak tadi contohnya Mas Wisnu mencontohkan, "Bun, asalku itu dari mana sih?" Gitu kan. Dari mana aku tuh keluar, gimana aku bisa terbentuk gitu kan. Atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih ekstrim lagi yang banyak saya temui gitu ya di forum-forum anak-anak. Saya sering diminta ngisi di anak-anak usia 10-11 tahun, ayah bunda. Dan itu pertanyaannya luar biasa, luar biasa. Mungkin kalau teman-teman dengar di sini gitu, gak nyangka ya kok bisa anakku bertanya seperti ini gitu. Dan itu seperti buah simalakama, teman-teman. Kita mau jawab gimana, kita nggak jawab, dia bisa cari sendiri gitu ya. Dia bisa cari sendiri nggak kira-kira kalau misalnya kita nggak jawab gitu. Dia bisa cari sendiri gitu. Nah, makanya lebih baik kita yang paling nggak kita membimbing lah gitu ya. Nah, bukan hanya sekedar itu, tapi bukan hanya sekedar bagaimana kita nanti menjawab, walaupun ada nanti kita bahas itu, tapi bagaimana anak-anak ini bisa menghargai dirinya dan membangun harga dirinya gitu. Seberapa besar dia menghargai dirinya, itu juga penting. Jadi saya pernah diminta di satu acara di FGD, di salah satu kabupaten di Provinsi Yogyakarta. Di situ itu datanya dari 100 pernikahan, 50-nya itu mereka menikah karena kecelakaan. 100 pernikahan, 50-nya menikah karena kecelakaan. Nah, ternyata telusur punya telusur. Mereka ini rata-rata ya, usianya itu 14 sampai 16 tahun, teman-teman. Dan dampaknya apa? Yang perempuan kan hamil nih ya. Hamil, terus orang tuanya itu ngejar-ngejar yang lakinya bertanggung jawab, akhirnya mereka menikah gitu kan. Bisa teman-teman bayangkan, anak kecil harus mengasuh anak kecil. Faktanya akhirnya gimana? Yang ngasuh adalah eyangnya gitu kan. Karena mereka masih senang main dan lain sebagainya. Akhirnya keluar dari sekolah, mereka nggak sekolah, mereka sudah melakukan kesalahan, dan mestinya mereka memperbaiki kesalahan tersebut. Karena mereka nggak sekolah, jadi mereka punya kendala dong dalam memperbaiki kesalahan tersebut ya. Akhirnya jadi malah nggak sekolah, nggak membangun kehidupan gitu ya. Nah, di situ saya diminta untuk melobi gimana caranya anak-anak ini bisa tetap sekolah untuk bisa memperbaiki kehidupan.
penelusuran yang lain adalah ditemukan mereka ini kemampuan menghargai dirinya itu rendah. Jadi mereka dengan santainya aja, gitu. Mereka menganggap ya nggak apa-apa, aku dipegang-pegang itu ya nggak apa-apa dan seterusnya. Nah nanti akan kita bicarakan arahnya, hubungannya, penyebabnya apa dan bagaimana mengantisipasinya. Kemudian saya akan memberikan data juga bahwa hasil survei anak laki-laki itu mimpi basah usia 10 sampai 11 tahun itu sebesar 48%. Ya, selebihnya itu 52%. Tipis sekali kan? 52 sama 48%. Sedangkan anak perempuan itu menstruasi umur 9 sampai 10 tahun itu 52%. Selebihnya 48%. Jadi perempuan lebih dulu ya. Nah, kalau perempuan itu dia nggak cerita, katakanlah gitu ya, kita bisa tahu ya kalau dia mens. Tapi anak laki-laki, kalau dia nggak cerita, kita tahu nggak kalau dia sudah mimpi basah. Nah, ini harus jadi perhatian kita semua, teman-teman, bahwa jangan sampai kita menganggap bahwa tanda akil balik gitu ya, cuman, oh anakku udah akil balik nih, suaranya berubah misalnya. Terus kemudian dia tinggi gitu ya, secara fisik dia mengalami perkembangan yang pesat dan lain sebagainya. Bukan hanya itu, jangan kita lupakan ada salah satu tanda lagi yaitu mimpi basah yang nanti kaitannya itu dengan lain-lain itu tadi ya, yang itu merupakan tanggung jawab kita terutama ayahnya. Nah, artinya anak ini membutuhkan bimbingan dalam masa-masa mereka tumbuh menjadi sosok setelah anak-anak. Ya, kalau di dalam Islam itu sebenarnya tidak ada istilah remaja. Jadi 15 tahun itu sudah taklif ya, dewasa. Tapi kalau istilah yang biasa kita gunakan dalam psikologi populer juga kita gunakan yaitu remaja. Sebenarnya nggak masalah ya. Yang penting bagaimana kita menangani usia-usia menangani mereka, mendampingi mereka, membimbing mereka di usia tersebut. Nah, kemudian saya ingin share juga tentang tahapan perkembangan. Mungkin bisa minta tolong operator untuk share slide saya. Bisa slide saya untuk di-share screen. Ya. Ya, mungkin ke bawah lagi. Di scroll down ya, terus lagi, oke, agak naik lagi. Ya, maksudnya agak turun lagi. Terus, ya stop di sini. Nah, saya ingin mengenalkan pada teman-teman ada tahapan perkembangan. Ya. Kenapa sih kok kita itu perlu tahu tentang tahapan perkembangan? Tahapan perkembangan ini penting untuk diketahui orang tua karena tahapan perkembangan ini memiliki pengaruh terhadap kondisi anak kita sekarang dan di masa datang. Jadi kondisi anak kita sekarang dan di masa datang itu dipengaruhi oleh tahun-tahun sebelumnya. Maka adalah penting bagi orang tua untuk mengetahui tahapan perkembangan. Ya. Saya akan mengenalkan 2 saat ini ya, walaupun banyak sebenarnya teori yang menyampaikan tentang ini. Yang pertama saya ingin mengenalkan satu teori tahapan perkembangan yang di sebelah kiri teman-teman bisa lihat ya. Di situ konsepnya adalah versus. Versus itu seperti ini. Maka di situ tulisannya 0 sampai 1 tahun trust versus mistrust gitu ya. Ketika kita bisa memenuhi kebutuhan anak-anak di usia 0 sampai 1 tahun, maka dia akan terjadi trust. Dia akan percaya pada orang-orang di sekelilingnya, dia akan percaya pada dirinya sendiri di tahapan berikutnya. Tapi ketika kita tidak memenuhi kebutuhan mereka di 0 sampai 1 tahun, maka akan terjadi mistrust. Dia bisa jadi tidak percaya pada lingkungannya, dan itu mengakibatkan dia tidak percaya pada dirinya sendiri. Ya. Nah, 0
sampai 1 tahun dia membutuhkan keamanan, kenyamanan. Makanya ketika dia sebenarnya Allah itu sudah memberi itu secara fitrah ya, memberikan manusia itu kemampuan bertahan. Contohnya ketika kita lapar, kita mencari makan. Kalau anak ini masih bayi, maka yang dia lakukan adalah menangis, memberikan sinyal alarm pada orang-orang di sekitarnya, memberitahu bahwa saya lapar. Jadi saya harus dipenuhi nih kebutuhannya. Itu sebenarnya fitrah kemampuan bertahan. Lapar, perasaan nggak enak, mungkin sumuk gitu ya. Apa sumuk itu apa? Panas gitu, hawanya panas. Kemudian misalnya basah, ngompol gitu ya, atau BAB atau yang lainnya. Nah, ketika kita nggak segera datang, ketika kita nggak segera memberikan pelukan, ketika kita nggak segera memberikan respon, maka anak ini merasa tidak aman dan tidak nyaman. Dia merasa bahwa lingkungannya itu tidak aman buat dia. Nah, ini akan mempengaruhi kehidupan dia di usia 1-3 tahun. Jadi cara bacanya tahapan perkembangan gitu ya. Nah, dan seterusnya. Ya, 1-3 tahun itu otonomi dan ragu-ragu. Kalau anak banyak diberi kesempatan untuk mengeksplor, maka dia akan punya apa ya? Punya keinginan atau sikap di dalam dirinya itu dia berani untuk memutuskan sesuatu. Kalau diajak pergi, ketemu orang, dia berani untuk misalnya deketin dan lain sebagainya. Tapi kalau enggak terpenuhi, dia bisa menjadi anak yang ragu-ragu. Kemudian berikutnya 3-6 tahun. Kalau dia misalnya kita penuhi kebutuhannya, di tahun segitu anak ekspornya semakin luas ya, baik dirinya maupun lingkungannya. Mungkin kalau 1-3 tahun, dia lebih mengekspor dirinya. Tapi 3-6 tahun dia akan mengeksplor lingkungannya. Dia manja, dia megang ini, megang itu, nyoba ini, nyoba itu gitu kan. Kalau kita banyak ngelarang, kita nggak ngerti bahwa itu adalah fitrah dia untuk memenuhi rasa ingin tahunya dia, maka dia bisa menjadi anak yang sering merasa bersalah gitu ya, takut untuk melakukan sesuatu. Tapi kalau kita memenuhi, kita memberi kesempatan, mengakomodir, maka dia bisa jadi tumbuh menjadi anak yang punya inisiatif tanpa disuruh dia melakukan sesuatu gitu ya. Itu di tahun-tahun berikutnya loh kita memetik hasilnya itu. Maka ketika orang tua bilang apa anak saya kok lihat gini diem aja nggak inisiatif, kita harus introspeksi apa yang udah kita lakukan sama dia sebelum. Dan seterusnya ya, 6-12 tahun, 12-18 tahun, ketika dia mencari jati diri, semua ini mempengaruhi dia menjadi sosok siapa. Oke, kita sekarang beralih ke sebelah kanan. Ini adalah tahapan fitrah seksual dalam Islam ya, yang harus kita tahu. Dan ini nanti berkaitan bagaimana anak-anak kita tadi memandang, bersikap, berpersepsi, gitu ya, merespon dan berperilaku terhadap hal-hal yang kaitannya dengan seksualitas. 0-2 tahun, anak harus dekat sama ibu, teman-teman. Ya, otomatis lah sebenarnya itu karena kita memberikan air susu pada anak kita. Memberikan air susu itu bukan hanya sekedar memberikan susu secara fisik, ya susu fisik enggak. Air susu secara fisik bukan, tapi kita menyentuh dia, kita menggendong dia, kita mengelus dia, gitu kan ya. Kemudian tangan dia biasanya meraih tubuh kita, kan, memainkan bagian-bagian tubuh kita, gitu kan ya. Disitulah ada hormon di tubuh kita dan tubuh anak kita itu yang aktif namanya hormon oksitosin, teman-teman. Hormon oksitosin itu manfaatnya adalah untuk membangun ikatan. Bayangkan, ini luar biasa sistem yang sudah disetting oleh Allah Subhanahu wa taala ya pada manusia itu sudah luar biasa sekali. Jadi ketika kita itu diminta untuk menyusui itu ada ayatnya, kita disuruh menyusui 2 tahun. Itu benar-benar memang sudah secara software sama hardware itu lengkap gitu. Ya, secara psikologis kita kena, kita ada ikatan gitu kan ya. Yang nanti akan mempengaruhi penjelasan berikutnya. Nah, kalaupun misalnya alasan medis kita nggak bisa nyusuin gitu ya. Kalau misalnya masih alasan psikologis, ayolah diusahakan
ya. Jadi kalau ibunya bahagia, ibunya tenang, insya Allah air susu itu akan berproduksi banyak. Kita tenang, kita menerima, gitu kan ya, kita bahagia. Maka ada istilah itu ayah ASI. Ayah ASI itu bukan ayah menyusui, tapi istrinya menyusui, suaminya itu mijitin gitu ya, supaya hati ibunya itu tenang, bahagia gitu. Nah, selain kita hemat gitu kan, kita nggak usah beli susu formula. Tapi kalau misalnya nih kondisi-kondisi tertentu memang kita nggak pengen ya, kita nggak bisa nolak, tapi Allah memberikan ujian, memang kita nggak bisa memberikan ASI gitu. Itu ngasihnya jangan anak tidur terus dotnya cuma diserah gitu, ditaruh gitu aja ya. Tapi kita gendong anak kita susui posisi seperti kita menyusui, gitu ya. Jadi kita memberikan walaupun pakai dot, tapi kita posisinya itu tetap seperti menyusui. Paling enggak kita udah memberikan sentuhan. 2-7 tahun anak harus dekat dengan ayah dan ibunya. Kenapa? Karena dia akan belajar profiling, mirroring, profiling. Oh, profil laki-laki itu seperti apa? Profil perempuan itu seperti apa? Gitu ya. Yang tadi saya sampaikan, bagaimana dia merespon, berpersepsi tentang orientasi seksualitas gitu kan ya. Itu juga berpengaruh gitu. Jadi dia jelas laki-laki itu sosoknya begini, perempuan itu sosoknya begini gitu loh. Jangan sampai perempuan itu sosoknya gimana sih? Oh kok nggak seperti perempuan gitu. Bukan hanya fisik ya teman-teman ya. Jadi bagaimana kita bersikap, memposisikan peran sebagai perempuan dan peran sebagai laki-laki itu juga harus jelas. Maka ini nggak bisa dilakukan sendiri ya pendidikan seksualitas itu. Nggak bisa ibu aja, nggak bisa ayah aja. Kalaupun nggak ada pasangan, dari keluarga ayahnya ada nggak? Nah gitu. Jadi kita cari gitu loh. Yang kita ambil adalah sosoknya. Jadi bukan berarti kita nggak bisa. Wah udah mentok Bun, nggak ada. Terus mungkin ada, tapi saya udah nggak bisa harapkan lagi. Ada kondisi-kondisi seperti itu banyak saya temui. Seorang ibu yang harus struggling sendiri misalnya, ayahnya sulitlah untuk diharapkan gitu. Ya sudah, berarti itu orang-orang wanita-wanita terpilih ya yang dipilih Allah yang di situ kita berperan ganda gitu ya. Tapi sosok itu harus kita sampaikan. Laki-laki seperti apa, perempuan seperti apa. Jangan sampai laki-laki itu adalah sosoknya dia memberikan keamanan, memberikan kenyamanan, gitu kan ya, memberikan perlindungan. Tapi malah banyak galaknya, banyak marahnya, banyak nyakitinnya, misalnya gitu. Ngomong kasar, tangan main, mukul, itu kan nggak memberikan perlindungan. Banyak saya ketemu dengan klien saya yang bahkan akhir-akhir ini saya mendapat klien tuh anak-anak usia remaja, Masya Allah ya, remaja dan dewasa awal. Mereka tuh orientasi seksualnya menyimpang. Tapi gimana? Ada unsur itu gitu loh di situ. Yang bapaknya galak lah, ya. Yang dia sering lihat bapaknya nyakitin ibunya lah gitu. Nah, di sini maka 2-7 tahun profiling harus jelas. Kemudian 7-11 tahun anak harus dekat dengan orang tua yang sama gender. Ya. Jadi yang sama gendernya itu, jadi kalau anak laki-laki berarti dia dekat dengan ayah. Kalau anak perempuan berarti dia dekat sama ibu. Kenapa? Karena di usia ini dia mulai belajar, dikasih bekal, ya, dikasih bekal. Sebenarnya belajar pendidikan seksualitas dari dini, tapi dia mulai diberi bekal yang kaitannya sama tadi, yang laki-laki mimpi basah, yang perempuan menstruasi. Karena saya perempuan belum pernah jadi laki-laki dan nggak akan jadi laki-laki, belum pernah mengalami mimpi basah, maka yang saya terangkan, saya pahami adalah menstruasi. Baik secara teori gitu ya,
penjelasan ilmiah, perasaan yang saya rasakan gitu kan. Sedangkan ayah sudah pernah mengalami mimpi basah, maka dia akan lebih bisa menerangkan pada anak-anaknya gitu ya, yang laki-laki. Apa sih mimpi basah? Kemudian apa yang dirasakan dan lain sebagainya. Kemudian 11 sampai 15 tahun anak dekat dengan orang tua yang silang gendernya. Jadi silang gendernya itu kalau anak perempuan berarti dekat sama ayahnya, kalau anak laki-laki berarti dekat sama ibunya. Gitu ya. Nanti kita akan lebih detail lagi. Yang 7 sampai 11 tahun itu bagaimana kita menjelaskan tentang mimpi basah dan menstruasi. Nanti teman-teman boleh tanya saya dalam bentuk pertanyaan gitu ya. Tapi saya terangkan dulu secara garis besarnya. Nah, kenapa di usia segini dia dekat dengan orang tua yang silang gender? Karena dia akan mulai belajar tentang bagaimana perasaan laki-laki, bagaimana si laki-laki itu, kemudian bagaimana seorang ayah itu juga memberikan perhatian pada anak perempuannya, gitu ya, memeluk, ngobrol dengan hangat, bertanya. Begitu juga anak laki-laki, dia akan mendapatkan kasih sayang, perhatian dari seorang ibu, dan dia belajar bagaimana menghargai dan menghormati wanita nanti di kemudian hari. Manfaatnya itu di situ. Sedangkan yang perempuan, dia akan belajar bagaimana dipuji, dikasih perhatian yang full dari laki-laki, sehingga di usianya nanti di atas 15 tahun. Ketika dia ketemu dengan laki-laki dan dia dikasih perhatian sama laki-laki itu, dia nggak mudah jatuh cinta. Jadi bukan berarti nggak boleh jatuh cinta loh ya, tapi nggak mudah jatuh cinta. Jadi bahkan banyak anak perempuan itu yang saking dekatnya sama ayahnya, dia bilang bahwa besok kalau aku punya suami, aku kepengen suamiku itu mirip ayahku. Nah, itu berarti dia memprofile gitu ya, melakukan profiling terhadap ayah. Jadi ayahnya meninggalkan jejak-jejak positif gitu kan ya, jejak pengalaman manis dalam hidup dia, sehingga dia bisa melihat figur laki-laki itu yang didambakan gitu. Oke, next yang scroll down. Lalu sejak kapan sih sebenarnya kita tuh memberikan pendidikan seksual? Ya sejak dini. Ya, apa aja yang kita berikan ya. Jadi dari mulai kita memenuhi kebutuhan susu untuk anak-anak kita tuh sebenarnya kita sudah memberikan pendidikan seksualitas. Jadi dia punya kebutuhan oral, teman-teman. Kemudian kita berikan lewat ngempeng itu tadi ya. Jadi lewat mulut oral ya. Kita berikan. Terus harus berhenti kapan? 2 tahun. Ya udah manut gitu. Walaupun saya belum menemukan jurnalnya. Dampaknya seperti apa. Tapi ketika di Al-Quran disuruh berhenti 2 tahun, ya kita lakukan 1,5 tahun itu sudah mulai ancang-ancang. Jadi kita punya waktu 6 bulan ya. Jangan sampai lebih. Ya. Karena di situ nanti dia akan ada ikatan-ikatan tertentu ya. Dia sudah nggak boleh megang-megang payudara ibunya, seperti itu ya. Nah, kemudian memenuhi kebutuhan afeksi, walaupun baik secara visual, auditori, dan sentuhan. Nah, itu tadi yang saya sampaikan. Bapak itu memeluk anaknya, ngobrol. Ngobrol itu bukan hanya pakai telinga, tapi ngobrol itu pakai kontak mata, ngobrol itu pakai hati. Ngobrol itu kita menghadapkan wajah kita ke wajah dia, dan lain sebagainya. Anak dipenuhi dengan kasih sayang. Tangki cintanya kita penuhi dengan cinta dan kasih sayang. Baterai cintanya kita cas gitu ya. Baterai kasihnya kita berikan kasih sayang. Kemudian memakaikan pakaian sesuai jenis kelamin. Mengenalkan anggota tubuh, fungsinya, serta kita minta untuk menjaga. Kemudian kita berikan konsep toilet training. Nah, toilet training ini sebenarnya saya harus menjelaskan ini tuh pendidikan seksualitas ini sebenarnya
pemaparan itu nggak bisa sebentar ya, karena ini detail sebenarnya. Saya kasih contoh, nanti bisa kita kembangkan ditanya jawab. Toilet training itu bukan hanya sekedar kita ngajarin dia atau menghidupkan alarm, dia harus tahu tanda kapan dia buang air kecil atau buang air besar, bukan hanya itu. Jadi sampai yang kalau kita lihat dari kecil ya, anak memakai celana itu di dalam kamar mandi, bukan di luar kamar mandi. Itu juga bagian dari pendidikan seksualitas soalnya. Karena apa? Di situ kan ada menjaga aurat. Gitu ya. Terus berarti apa yang harus kita lakukan? Oh, berarti kamar mandinya harus disetting ramah anak, teman. Kapstoknya diturunin. Kenapa kok anak nggak mau pakai celana dan buka celana di kamar mandi, buka baju dan pakai baju di kamar mandi? Itu kalau saya tanya mereka malas basah, nggak seimbang, takut jatuh, kasih dingklik dong di kamar mandi. Jadi ketika kita menemui masalah seperti itu, kita harus kasih solusinya. Kenapa anak malas mandi, baknya kegedean, terlalu dalam, susah ngambilnya? Berarti kita kasih ember dong biar gampang. Itu namanya kamar mandi ramah anak. Jadi kalau kita punya anak umur berapa, tingginya seberapa, ya kita setting dong rumah kita itu sesuai dengan kebutuhan anak. Ramah anak itu bukan kita senyum dari pagi sampai malam ya, tapi ramah anak itu kita memudahkan mereka. Jadi memudahkan mereka bukan membuat mereka hidupnya mudah, bukan. Belum selesai kalimatnya. Memudahkan mereka melakukan sesuatu secara mandiri. Nah, itu. Ramah anak itu sebenarnya itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah konsep bersuci. Maka kalau saya punya sekolah, jadi di sekolah saya tuh ada SOP buang air kecil. SOP buang air kecil itu sampai berapa kali guyurnya itu ada. Arahnya kemana, gitu kan ya, itu ada. Karena anak harus belajar bagaimana mereka menjaga najis. Nah, itu juga bagian dari pendidikan seksualitas. Kemudian batasan aurat. Nah, ini kelihatannya simpel, remeh, tapi ini berarti. Contoh ya, orang tua, walaupun anaknya masih kecil, kita harus bisa membedakan mandi bersama dan memandikan. Kalau kita memandikan, kita nggak buka baju. Ya, kalau kita bilang bahwa waktunya singkat, keburu-buru, biar cepat, akhirnya kita mandi bareng. Emangnya anak-anak ini barang ya, dia nggak bisa berpikir. Anak-anak kita ini, dia dapat stimulasi dari secara visual, dari mata, ya, dari audio, dengar, kemudian perasaan, dia melihat, dia bertanya. Nah, orang tuanya nggak siap untuk memberikan jawaban gitu. Ya kan kita nggak pakai baju misalnya, anak kita melihat. Apalagi ketika dia bertanya karena kita nganggap dia anak kecil, akhirnya dibuat bercandaan. Itu nanti agak kita bahas lagi ya tuh, bercandaan itu tadi. Nah, kemudian jadi kalau kita mau mandi, ini kita mandinya kita jangan mandi bareng gitu. Oke. Kemudian anak kita walaupun sama-sama saudara kandung, muhrim, tapi ya nggak usah lah mandi bersama, ya. Mandi sendiri-sendiri. Nah, kemudian kita ganti baju, terutama ibu-ibu nih yang suka masih saya tahu gitu ya. Kita kadang-kadang karena kita nganggap anak kita masih kecil, ya udah kita ganti aja gitu di depan anak kita gitu kan. Nah, kita harus mengajarkan mereka tentang batasan aurat dan ruang privasi yang terakhir. Kalau kita ada di kamar dan kita mau ganti baju, kemudian ada anak di situ, kita minta dia keluar dulu. Mohon maaf, Dek, keluar sebentar ya, Bunda mau ganti baju. Kalau anaknya nggak mau, ya kita aja yang keluar, ngalah. Nggak usah terus berantem gara-gara itu kan. Mereka mungkin belum sepaham itu. Jadi, oh ya udah, Bunda mau ganti baju dulu ya, di kamar mandi atau di kamar apa misalnya gitu. Sehingga anak-anak kita itu terbiasa, dia juga tahu bahwa dia ganti baju di depan orang lain itu bukan hal yang biasa gitu. Jadi hal yang tidak biasa, sehingga dia tidak akan seenaknya, segampang itu untuk ganti baju atau membuka auratnya di depan. Nah, itu ya, itu hal-hal teknis yang bisa kita berikan pada anak-anak kita. Kemudian berikutnya adalah ini hal-hal psikologis yang bisa kita
stimulasikan ke anak-anak kita. Next, agak ke bawah. Jadi kita penuhi kebutuhan anak-anak kita, yang pertama adalah penghargaan diri. Nah, maka ketika kita bicara seksualitas itu luas ya. Nih, seluas ini nih yang saya bilang luas tadi di awal. Kok ada hubungannya apa sih, Bun? Iyalah, bagaimana anak-anak kita itu menghargai dirinya, itu dipengaruhi oleh bagaimana kita menghargai mereka. Menghargai mereka itu gimana sih? Kita ya kalau ngomong sama mereka tuh ya menghargai, pakai kalimat yang sopan, pakai nada yang sopan, pakai intonasi yang sopan, pakai ekspresi yang sopan, pakai bahasa tubuh yang sopan, itu penghargaan. Jadi ada yang namanya komunikasi asertif, teman-teman. Asertif. Komunikasi asertif itu apa? Komunikasi asertif itu adalah komponennya 2. Komunikasi asertif itu adalah mengungkapkan isi pikiran dan isi perasaan dengan cara-cara yang positif. Komponennya 2. Yang pertama adalah jujur, yang kedua menghargai. Jadi jujur aja itu belum cukup dalam berkomunikasi. Coba bayangkan, kalau kita semua berkomunikasi hanya jujur saja, apa enggak tiap hari berantem kita? Gitu. Ya udah, yang penting kita jujur, diomongin aja semuanya ya. Orang berantem lah. Setiap detik kita akan melihat orang bertengkar di dunia ini. Harus ada komponen satu lagi, yaitu menghargai. Bagaimana kejujuran kita itu disampaikan dengan cara yang menghargai. Menghargai itu bukan hanya milik orang yang lebih tua, teman-teman. Orang yang lebih muda, notabene di sini anak-anak kita, itu juga butuh dihargai. Gitu ya. Penghargaan diri. Kemudian yang 2, pengakuan diri. Nah, pengakuan diri anak-anak kita itu harus kita akui. Biasanya apa sih? Biasanya perilaku yang dilakukan orang tua. Orang tua yang bentuknya tidak mengakui itu apa? Membandingkan. Kamu kok nggak kayak ini? Kamu kok nggak kayak itu? Mbok kamu kayak ini. Mbok kamu kayak itu. Gitu kan? Berarti kita lebih mengakui orang lain. Atau kita mengakui kakaknya, kita mengakui adiknya, gitu kan ya. Tapi kita tidak mengakui kakaknya, misalnya kita tidak mengakui adik. Menurut kita, itu cara saya memotivasi, Bun. Bukan saya nggak mengakui. Kalau anak pasti saya akui. Iya. Tapi diterima anak itu bukan sebagai sebuah motivasi. Itu bisa jadi malah mendemotivasi mereka. Tapi apa yang mereka terima? Yang mereka terima bisa jadi itu adalah bentuk penolakan. Ya, karena tidak mengakui kehadiran. Kemudian yang berikutnya adalah kedekatan dan kehangatan. Ini cara jitu ya untuk mengantisipasi mungkin teman-teman, banyak orang di luar mengeluhkan tentang ya memanglah dunia internet, dunia maya, sosial media itu ada pengaruhnya, tapi nggak sepenuhnya juga salah ya, karena faktanya kita juga banyak terbantukan oleh dunia maya, gitu kan ya. Kita banyak terbantukan oleh internet, teknologi, informasi. Kita juga banyak terbantukan. Ya, kalau kita marah-marah, kita kesel, kita mengambing hitamkan internet dan lain sebagainya, itu menyalah-nyalahkan, kita bakal capek. Karena apa? Kita nggak akan bisa, pasti akan ada teknologi yang lebih lagi untuk bisa menembus itu. Contoh, kita ngakalin pakai cara setting family, gitu ya. Oke, kita bekerja sama dengan pemerintah. Pemerintah punya komitmen mengakali, meminta semua operator tidak menutup akses pornografi, katakanlah seperti itu. Jadi kalau kita buka sekarang pakai Telkomsel, pakai ya lainnya ya, Excel dan lain sebagainya, kita nggak bisa kebuka. Dia ketutup gitu ya. Tapi kan ada VPN. Kita nggak bisa dong ngontrol dunia gitu kan, ada VPN. VPN itu gratis lagi, tinggal ngedownload, kita pilih salah satu negaranya. Kemudian akses internet kita itu akan mengikuti kebijakan dari negara tersebut. Kalau negara tersebut membolehkan pornografi ini diakses dengan mudahnya, ya sudah, itu bisa terakses. Dan tidak jarang, bahkan tidak sedikit, saya di kota saya sendiri, ketika saya diminta untuk masuk
materi ini, pendidikan seksualitas. Di situ saya biasanya menggali. Sampai seberapa sih anak-anak kita mengakses? Itu saya temukan. Ini saya nggak nakutin ya teman-teman ya. Dan ini nggak sedikit saya temukan. Anak-anak laki-laki yang saya temukan tuh banyak anak laki-laki. Mereka mulai mengakses pornografi dalam bentuk situs itu sejak usia 10 tahun. Bahkan ketika yang saya ketemu di usia SMA, mereka mengaku mereka mulai mengakses usia 10 tahun. Ini kan biasanya kelasnya saya pisah untuk materi ini. Sedangkan yang perempuan itu lebih ke pacaran. Jadi lebih ke naksir, pacaran itu. Mereka mulai usia ya 11 tahun, 12 tahun mereka berani untuk pacaran gitu ya. Walaupun pacarannya itu ya sekedar chat, mungkin umur pacarannya juga nggak lama. 2 hari, 3 hari kayak gitu. Tapi dari anak laki-laki yang saya temui dalam satu kelas, 10 anak laki-laki dalam satu kelas itu, kalau saya minta mereka mengaku siapa yang sudah mengakses, sudah pernah mengakses, itu yang nggak angkat tangan, itu biasanya cuma 1 atau 2. Dari 8-nya itu mengakses. Nah, kehangatan dan kedekatan ini bisa kita gunakan untuk mengantisipasi. Kenapa? Dengan dekat, dengan hangat, kita bisa lebih mudah gitu ya, memasukkan nilai-nilai. Ya. Kemudian kita bersama-sama mengajak anak berkomitmen. Membedah, nak, di dunia maya itu ada yang baik, ada yang buruk juga. Sama seperti dunia nyata. Ya, kita jangan hanya bilang, jangan kebanyakan ini, di sini buruk ini. Enggak. Kita tunjukkan kebaikan dunia maya itu apa. Sehingga anak-anak kita itu juga bisa fair, ya, objektif. Jadi kita nggak ketakutan sama dunia maya. Karena benar teman-teman, kita tuh nggak bisa menutup mata anak kita gitu ya. Atau kita bungkus deh, anak kita nggak boleh mengakses, apalagi sekarang model sekolah daring kayak gini. Anak-anak kita faktanya harus pegang HP. Kemudian yang berikutnya adalah penerimaan diri. Jadi kita kasih kesempatan anak-anak kita ini untuk kita terima sepenuh hati. Ada 2 S alatnya. S yang pertama adalah bersabar atas kekurangan anak-anak kita dan bersyukur atas kelebihan anak-anak kita. Setiap anak itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jangan maunya hanya lebihnya aja. Kita harus terima kekurangan anak kita dan kita sabar. Karena apa? Bisa jadi selama ini anak-anak kita juga sudah bersabar atas kekurangan kita, teman-teman, sebagai orang tua. Jangan terlalu pede kita ini sempurna jadi orang tua. Karena kita ini juga bukan orang tua yang sempurna. Dan mungkin bisa jadi kita nggak akan pernah bisa jadi orang yang sempurna. Ya, kita pasti punya kekurangan. Jadi karena kita bersabar dengan kekurangan anak kita, maka insya Allah anak-anak kita juga akan bersabar dengan kekurangan kita, gitu ya. Terus gimana secara teknik gitu ya kita berikan pada anak-anak kita pendidikan seksualitas? Bisa ke bawah lagi, scroll down. Yang pertama, berikanlah bertahap, ya. Berikanlah secara bertahap, jangan semuanya diberikan nanti anak kenyang tapi belum tentu paham. Oke. Contoh, di usia 7-11 tahun, kalau tadi menurut survei umur 9 tahun mulai menstruasi, 9-10, maka umur 9 kita ancang-ancang. Nah, ini buat anak perempuan ya. Suatu saat kamu akan mengalami yang namanya menstruasi. Nah, menstruasi itu tanda fisiknya adalah keluarnya darah dari vagina. Nah, teman-teman, kalau kita mau memberikan edukasi seksualitas, berikan dengan bahasa-bahasa ilmiah, bukan dengan bahasa-bahasa pasar. Bahasa pasar itu apa? Yang umum kita berikan mungkin selama ini. Titit, burung, nunuk, dompet, apalagi nenen. Ya. Bilang itu payudara. Atau gunakan bahasa ilmiahnya, gitu ya. Vagina, kemaluan boleh, alat kelamin boleh. Kalau laki-laki apa? Penis. Ya. Dubur. Nah, jadi kita gunakan memang bahasa ilmiah. Nah,
nanti akan keluar darah dari vaginamu. Waktunya kapan? Waktunya nak, bisa pagi, bisa siang, bisa malam. Nggak mesti. Jadi artinya apa? Bisa pas kamu di rumah, bisa pas kamu di sekolah, bisa pas kamu main. Nah nanti nak, kalau itu keluar, tenang aja. Ya, kamu kaget boleh, tapi kamu nggak perlu panik. Begitu itu nanti misalnya kamu keluar, ada darah, kamu lihat darah gitu kan ya. Kalau posisi kamu di rumah atau kamu sedang main di sekitar rumah, kamu langsung pulang dan kamu cerita sama bunda. Atau orang yang menjadi PIC di rumah itu. Misalnya asisten rumah tangga, kalau misalnya bundanya bekerja, ayahnya bekerja ya. Atau eyang misalnya gitu ya. Atau siapapun lah, kakak misalnya. Tapi kalau di sekolah, nah maka saya biasanya kalau di sekolah itu saya sarankan, sekolah itu harus punya PIC, orang yang ditunjuk, yang dia bertanggung jawab atas itu. Karena ada kejadian, anak pertama kali menstruasi di sekolah, dia duduk di kursi itu sampai pulang. Dia nggak berani kemana-mana karena mungkin bisa jadi diledekin, gitu ya. Ada dia melihat mungkin temannya diledekin. Bukannya ditolong tapi malah diledekin. Nah, makanya penting ini edukasi ini di sekolah pun harus ada seperti ini. Nanti karena kalian akan mengalami gini, kalau kalian mengalami, kalau ada temanmu yang mengalami gitu kan ya. Kalau kamu mengalami di sekolah langsung hubungin ustazah siapa atau bunda siapa atau bu siapa. Nah, di mana si PIC ini sudah siap. Nanti sudah nyiapin gantinya, sudah nyiapin pembalut dan lain sebagainya. Termasuk memberikan ketenangan. Gitu ya secara psikologis kan pasti anak itu kalau pertama kali gitu kan bingung gitu kan perasaannya kan saat itu juga nggak menentu karena hormon estrogennya itu berproduksi banyak itu membuat kita memang jadi nggak menentu gitu kan kita sendiri juga gitu kan ya. Nah itu jadi ada diberikan tahapan stop di situ nggak usah cerita dulu. Nah nanti ketika sudah terjadi nah nanti ibu atau bunda akan cerita banyak. Nah itu ceritanya nanti. Kemudian berikan sesuai tahapan usia. Jadi kalau dia nanya sesuatu, kalau udah sampai yang menjurus banget ya, nah itu di stop boleh. Kita nggak harus menceritakan semuanya. Ya. Kemudian berbagi tugas antara ayah dan bunda. Jadi kalau pendidikan seksualitas anak laki-laki itu ayah, kalau anak perempuan bunda. Kemudian bersikaplah akomodatif, jangan panik, jangan menghalangi. Udah nggak usah nanya-nanya misalnya gitu kan. Udah pakai aja misalnya, nggak usah nanya. Kita harus akomodatif. Kita harus mau memberikan penjelasan-penjelasan walaupun tadi sebatas apa yang dia tanyakan. Kemudian jangan lupa berikan emotional anchor. Apa sih emotional anchor itu? Emotional anchor itu contohnya gini. Jadi anchor itu kan jangkar ya. Jadi kita berikan sesuatu yang akan diingat terus, yang nanti ketika dia merasa seperti itu tuh langsung bisa jadi obat dia contoh. Ketika dia sedang merasa gundah gulana gitu ya galau, terus kita memberikan pelukan, kita bilang sama anak kita, apa yang kamu rasain setelah bunda meluk kamu, setelah ayah meluk kamu? Aku jadi tenang bun, misalnya gitu kan. Nah, setiap kali kamu merasa sedih, kamu ingat-ingat ya perasaan ini. Kamu ingat-ingat ya, bunda memeluk kamu seperti ini. Kamu boleh seolah-olah kamu seperti memeluk seperti ini gitu ya. Gitu. Kamu ingat aja rasanya. Nah, itu namanya emotional anchor. Kalau bunda senyum ketika kamu lagi sedih, kalau bunda senyum deketin kamu sambil senyum, apa sih yang kamu rasakan? Hatiku jadi tenang bun gitu ya. Jangan sampai anaknya lagi sedih, anaknya lagi galau, ibunya malah melotot gitu ya. Malah marah, cemberut aja misalnya gitu ya. Itu juga emotional anchor tapi negatif. Jadi nanti bisa jadi itu kalau setiap dia lihat orang melotot itu dia langsung ingat kegalaan bundanya. Jadi berikan emotional anchor dalam pengasuhan untuk anak-anak kita. Kemudian the power of touch ya, berikan sentuhan-sentuhan ya. Jadi
ada salah satu bahasa cinta. Bisa jadi love language anak kita itu adalah sentuhan. Maka dia akan merasa tenang, merasa lebih mudah diajak bicara ketika dia itu disentuh. Kemudian selalu update dengan lingkungan. Salah satu saya punya Instagram. Dulu pertama kali saya punya Instagram itu belum bisa memaksimalkan untuk kepentingan diri saya. Itu saya punya Instagram itu untuk menggali apa sih yang sedang terjadi di dunia ini. Ya. Karena kan di dunia maya itu kan memang tidak seluruhnya bisa menggambarkan kehidupan di dunia nyata. Tapi at least itu ada di dunia nyata. Dan itu terjadi. Gitu. Nah, jadi saya pengen tahu di usia segini itu apa fenomenanya usia. Itu orang tua tuh harus selalu mau update dengan apapun usia anak kita ya. Kita punya anak usia 11 ya. Kita harus tahu usia 11 tahun tuh rata-rata tuh apa sih fenomena yang terjadi, apa yang mereka sukai, bahasa yang biasa mereka gunakan. Kalau di zaman saya mungkin pakai bahasa walian. Kalau bahasa Jawa pakai bahasa walian gitu ya. Kalau orang Malang di sini mungkin ada yang orang Malang bahasa walian, tapi bahasa waliannya Jogja sama Malang itu sama-sama walian tapi beda. Kalau Malang itu dia sumbernya bisa bahasa Jawa, bisa bahasa Indonesia. Kalau di Jogja itu pakai Hono Coroko itu. Waliannya pakai itu. Itu kan juga bahasa yang ngetren di usia saya waktu itu kan. Nah, anak-anak kita sekarang bisa jadi kan punya bahasa-bahasa yang ngetren. Jadi kayak misalnya morning person, kemudian apalagi sih yang anak-anak sekarang yang dibilang itu bahasanya anak Jakarta Selatan gitu ya. Nah, kita juga harus sebagai orang tua itu harus selalu update gitu kan, kayak healing, kemudian apalagi overthinking gitu kan, sebenarnya itu hal-hal yang sebenarnya udah terjadi lama, cuman bahasa-bahasa itu digunakan gitu ya, supaya apa sih kita bisa nyambung, jadi supaya kita bisa selalu dekat sama anak-anak kita. Nah, dengan kita dekat, dengan kita tadi bisa memberikan apa namanya hal-hal tanpa kendala gitu ya, atau bukan tanpa kendala, tapi tanpa border di antara anak kita, maka tentu saja ini akan lebih mudah kita berikan. Karena beberapa kasus yang saya temui itu masih ada border antara dia dan orang tua, dia dan gurunya untuk berbicara seksualitas. Ya, jadi kalau ini yang harus kita bangun, kultur ini yang harus kita bangun. Kita bicara bisa seenak, segampang itu kayak kita ngobrol sama teman, maka dia bisa aja nyari gitu ya lewat Mbah Google. Tapi kan kalau nggak dibimbing bahaya. Maka lebih baik ya sama kita nanti bisa, oke, yang untuk bagian ini kamu nggak usah tahu dulu deh. Juga nggak usah nyari di Google deh, gitu kan ya. Nanti aja kalau kamu udah siap nikah misalnya. Kenapa? Kita bisa terang. Ya, tapi kalau kita ada border bisa aja nggak usah deh nanya-nanya itu gitu kan, kamu masih kecil gitu lah, nanti dia penasaran tuh pengen cari tahu, dan itu bisa jadi dia cari tahu dengan cara-cara yang nggak pas gitu. Itu mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan, nanti kita bisa kembangkan lagi dalam bentuk tanya jawab. Sekian dari saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillah, terima kasih Bunda Wening, pemaparannya luar biasa ya. Dapat hal baru, banyak hal yang baru yang kita dapat nih dari Bunda Wening hari ini. Nah, untuk selanjutnya boleh ya teman-teman, ayah bunda yang mau bertanya bisa silahkan langsung di chat boleh, mau langsung unmute mic-nya juga nggak apa-apa. Izin sebentar ya bunda ya, kita mau ada yang tanya jawab ya. Silahkan, boleh langsung di chat. Mana ada? Adakah? Sebelumnya mungkin aku mau nanya dulu nih Bunda. Nah kalau misalnya agak out of the box sedikit ya. Buat sekarang kan kalau misalnya
apa tadi kita yang aku dapat berarti kita mesti ada keterbukaan juga sama anak gitu ya. Nah, terus tadi juga ada beberapa yang tahapan ini ya, Bunda, tahapan apa namanya, tahapan kedekatan ya. Umur berapa harus dekat dengan ayah, umur berapa dekat dengan Bunda. Nah, kalau misalnya ada apa namanya, ada kasus yang single parent itu gimana ya, Bunda ya? Misalkan apakah memang sudah ditinggal duluan oleh ayahnya karena meninggal, atau misalnya kan banyak nih Bunda sekarang kasus ya gitu yang divorce gitu. Nah, itu gimana ya baiknya Bunda? Silakan. Iya, jadi saya juga single parent ya. Jadi saya single parent sejak anak saya usia 6 tahun, hampir 6 malah gitu ya. Nah, jadi kita lihat dari pihak ayahnya. Ya, jadi dari pihak ayahnya itu siapa? Pak D-nya, omnya. Nah, makanya di dalam Islam itu kan sistemnya itu udah jelas sampai seperti itu gitu ya. Tapi jadi Pak D-nya, omnya ini kalau ditinggal meninggal kan berarti kan nggak ada gitu ya. Jadi Pak D-nya, omnya gitu. Kita mintain tolong ya bantu saya untuk mengasuh ponakan gitu ya, ponakan dari Pak D atau omnya ini. Untuk hal-hal seperti ini. Nah, tapi kalau ini kan kondisi ideal, ya. Kalau misalnya nggak ideal nih, nggak ideal tuh apa? Misalnya ada, tapi nggak bisa. Itu kan bisa juga kan kondisinya. Nah, si ibu ini dia mau nggak mau, bisa nggak bisa, itu harus double fungsi. Harus belajar, harus. Nah, itu makanya tadi saya bilang di awal, berarti beliau adalah orang terpilih ya, orang-orang terpilih yang memang berarti menggunakan segenap tenaga untuk bisa melakukan itu. Belajarlah, nggak apa-apa. Semangatlah gitu ya. Insya Allah itu bisa. Gitu. Nah, satu lagi Mas Wisnu, kalau bercerai, yang bercerai ini kan suami istri. Betul. Tapi anak sama ayah ini kan tidak bercerai, tidak ada kata bercerai. Maka saya pesan, bagi yang bercerai, tolong peran ayah tetap. Bukan berarti bercerai peran ayah hilang gitu. Nah, tapi nanti kalau misalnya kembali lagi kalau memang udah nggak bisa diharapkan ya sudah kembali yang kayak tadi. Gitu. Baik. Terima kasih Bunda, Masya Allah. Ya, cukup jelas. Ini aku izin bacain yang dari Bunda yang lain ya, Bunda Weni. Boleh. Yang pertama dari Bunda Mirna ya. Kalau ada anak yang sudah terlanjur terpapar pornografi, bagaimana ya penanganannya? Usia 10 tahun nih Bunda, terpaparnya lewat saudara ketika main bareng dan diajak nonton. Nah, boleh tuh gimana Bunda kira-kira? Iya. Pertama kita bahas, tapi itu pertama dan terakhir. Tapi kita harus diskusi tentang itu. Jadi kita justru anak yang sudah pernah nonton pornografi itu kita bahasnya cuma sekali aja bolehnya. Nah, di materi pembahasan itu pertama adalah kita gali dulu ya. Gali dulu saat itu, tapi hati-hati ya. Jadi kalimatnya tolong jangan interrogatif karena anak itu sebenarnya tahu bahwa itu salah. Jadi kalau kita interrogatif takutnya dia tertutup gitu. Jadi kita sampaikan aja misalnya, Adik, Bunda tahu kamu ini, gitu ya. Kalau kita memang sudah tahu, yuk kita diskusi tentang ini. Nggak apa-apa, Adik, orang juga pernah melakukan kesalahan. Yang penting Adik sekarang mau berubah jadi lebih baik. Kita harus kasih itu dulu di depan, supaya anak kita tuh merasa, oh berarti bundaku nggak apa-apa ya, kayak gitu. Ya, udah. Nanti di situ kita tanya, kemarin gimana sih kejadiannya, gitu kan ya. Kenapa sih kok kita harus tahu kejadiannya? Supaya nanti kita ngajak dia untuk mengantisipasi. Kemarin aku tuh nggak bisa nolak, misalnya gitu kan, karena gini. Nah oke, berarti kalau misalnya dalam kamu lagi main, udah mulai main HP seperti itu, anaknya si itu, udah kamu pulang aja. Nah itu kan mengantisipasi berarti kan. Bukan meminta anak kita membenci si A misalnya gitu. Udah, mulai sekarang kamu nggak usah main sama dia. Bukan gitu juga ya. Jadi kamu pulang aja gitu. Nah kemudian yang berikutnya ada satu materi, teman-teman nanti boleh browsing di internet ya. Jadi ada survei yang menemukan, penelitian yang menemukan bahwa seseorang yang terpapar pornografi
terus-menerus, maka akan terjadi kerusakan pada 5 bagian otaknya. Dan itu lebih banyak atau lebih gawat daripada rusak karena narkoba. Jadi kalau narkoba itu hanya rusak 3 bagian, kalau pornografi itu 5 bagian. Nah, materi ini bisa digunakan. Ini saya gunakan ketika untuk sama anak-anak 10 tahun yang sudah pernah terpapar pornografi. Jadi awal saya minta mereka ngaku. Saya di situ sama sekali tidak judgement, akhirnya mereka mengaku dan mereka menuliskan dengan jujur. Yang kedua, setelah mereka mengaku, saya hargai kejujurannya, kemudian saya sampaikan, teman-teman, Bunda mau cerita ya, tolong dengarkan baik-baik. Di situ saya nanya dulu, kamu cita-citanya apa? Oh, tentara, ini. Nah, nih, ternyata ada penelitian, teman-teman. Gitu ya. Jadi saya nggak mau jadi orang yang sok tahu. Saya bilang ada penelitian bahwa orang yang terpapar begini-begini itu otaknya rusak. Terus efeknya apa ketika otak rusak? Mikirnya telat. Kalau kamu mau jadi tentara, kamu mikirnya harus sigap, harus cepat, gitu kan? Nah, kalau rusak gimana? Kira-kira bisa nggak kamu mencapai apa cita-cita kamu? Kita jadi pakai pertanyaan ya, supaya apa ngajak mereka berpikir. Jadi kita bisa aja bilang, kalau otak kamu rusak, kamu nanti nggak bisa mikir loh. Itu kan dari kita semua. Jadi kita pakai pertanyaan. Itu diskusi itu gitu. Format diskusi itu kalau bisa gitu. Banyak pertanyaan, pakai pertanyaan. Ya nggak bisa, Bun. Oke. Kalau gitu, sekarang apa yang mau kamu lakukan? Itu alhamdulillah ya. Setelah saya menyampaikan seperti itu mereka serius gitu ya ngedengerin. Habis itu mereka gini, Bunda, gimana kalau sudah terlanjur? Masya Allah, di hati saya itu terenyuh ya. Berarti anak yang bertanya seperti ini, kan dia kepengen berubah gitu loh. Nah, di situ kita tangkap langsung. Oke. Artinya kamu pengen berubah jadi lebih baik ya? Kamu kepengen nggak ngelakuin itu lagi ya? Nah, itu kita bentuknya pertanyaan tapi konfirmasi gitu ya. Iya, oke. Boleh Bunda bantu? Nah, gitu. Jadi, terus apa yang harus dilakukan? Kita cerita di internet itu banyak loh hal baik, misalnya kayak gitu. Nah, setelah itu, teman-teman, kita nggak usah ungkit-ungkit lagi, kemudian kita minta komitmennya bagaimana, kemudian kasih kegiatan. Ya, kasih kegiatan sampai mereka itu nggak punya kesempatan gitu ya, untuk mencari yang iseng-iseng itu. Gitu loh. Ya, kasih kegiatan, gimana caranya supaya mereka itu nggak mau terdorong untuk mengarah ke sana dan tidak mengingat-ingat itu lagi. Karena itu sudah masuk ya ke sini ya. Jadi kita harus alihkan dengan hal-hal yang di-replace dengan hal-hal yang baik gitu. Itu mungkin Mas Wisnu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjawab. Baik, terima kasih Bunda Wening. Ada sedikit lagi ya Bunda. Ini pertanyaannya agak banyak tapi mudah-mudahan bisa kita ini bacain satu-satu. Yang kedua ini hampir sama nih apa namanya Bunda dengan yang tadi. Jadi apa namanya sebentar. Assalamualaikum Bunda, saya izin bertanya dari Risma. Telah disebutkan bahwa terdapat kesalahan pola asuh pada kasus orientasi seksual yang menyimpang. Lalu pola asuh seperti apa ya yang mampu memicu penyimpangan orientasi seksual pada anak dan pencegahannya gimana gitu nih Bunda. Silakan Bunda monggo. Iya. Jadi jangan galak-galak deh sama anak itu ya yang pertama. Kalau seorang ayah tuh harusnya jadi pelindung ya, jalankanlah peran sebagai pelindung gitu ya, pengaman, memberikan kenyamanan. Ibu pun seperti itu. Kemudian yang kedua, tadi untuk anak perempuan dekatlah, bapak itu harus dekat sama anak perempuan supaya dia full kasih sayang. Ibu juga seperti itu gitu ya. Soalnya ada juga anak yang dia dikasarin ayahnya gitu ya. Dia akhirnya nggak mau jadi laki-laki, dia mau jadi perempuan. Kemudian yang kedua kasusnya, serumah ini perempuan semua, ayahnya itu kalau pulang 3 bulan sekali, jadi saudaranya perempuan semua, tinggal sama ibunya, eyangnya juga yang putri.
kalau di rumah ayahnya jarang, udah jarang di rumah jarang berinteraksi gitu. Nah, kemudian si anak perempuan ini punya pengalaman buruk sama anak laki-laki. 2 kali sebenarnya cuman, sehingga dia menganggap laki-laki itu buruk. Nah, terus dia memilih orientasi seksual sama perempuan aja, karena perempuan itu lebih mengerti gitu. Nah, di sini kemarin cara ngobatinya, si bapaknya ini saya minta untuk membranding dirinya di depan anaknya bahwa ada loh laki-laki baik. Gitu. Nah, jadi waktu anak perempuan ini saya tanya, dia sebenarnya lebih ke biseksual. Saya tanya, kalau misalnya ada laki-laki yang baik sama kamu mau nggak? Ya mau aja, tapi faktanya nggak ada. Dia bilang gitu. Artinya kita harus kasih referensi laki-laki baik untuk dia. Ini anak ini waktu datang ke saya 16 tahun dan dia mulai memilih untuk jadi biseksual itu usia 14 tahun, Mas. Gitu ya. Nah, jadi jalankan peran sebagaimana laki-laki dan perempuan sebagaimana mestinya gitu ya. Terus kemudian yang ketiga, tetap dekat sama anak-anak kita, karena ketika anak-anak kita mengalami masalah dengan dunia luar, kita tuh tetap bisa ngarahin. Kayak tadi, dia kecewa sama laki-laki, kita tetap bisa bilang misalnya ya, semua laki-laki tuh buruk gitu. Kamu ketemu berapa orang yang buruk? 2. Menurut kamu laki-laki di dunia ini ada berapa orang? Itu kan butuh orang membimbing. Tapi kalau dia cuma cerita sama temennya, katakanlah, terus temennya bilang, iya kemarin aku juga disakitin sama cowok, misalnya gitu. Wah emang bener nih semua cowok itu nggak bener. Ya udah, kayaknya enakan sama cewek aja deh. Nah, gitu. Ya. Nah, walaupun, bentar saya tambahin, walaupun ada unsur hormonal, ya faktor biologis itu ada. Kalau kita sudah melihat tanda-tandanya, segera kita lakukan intervensi, ya. Dibawa ke dokter, kemudian kita berikan perlakuan-perlakuan yang jangan sampai ke arah sana. Misalnya kalau laki-laki cara bicaranya, cara jalannya, bahasa tubuhnya, keperempuan-perempuanan gitu kan ya. Kalau perempuan juga seperti itu jangan sampai malah justru menegaskan. Kemudian yang berikutnya, penerimaan kita terhadap jenis kelamin anak kita itu juga harus jelas. Karena ada seorang ayah yang pengen anak perempuan, lahirnya laki-laki. Pengen anak laki-laki yang lahirnya perempuan. Itu butuh waktu menerima. Saya kemarin ketemu kasus, dia baru mau gendong anaknya ketika pas anaknya udah usia 6 tahun. Anaknya perempuan, dia pengen anak laki-laki. Selama itu, dia sering dengar ayahnya pengen anak laki-laki. Anaknya apa? Nggak mau main boneka, tomboy, mainnya sama laki-laki, itu kan berpotensi kayak gitu. Ya. Nah, itu aja. Mudah-mudahan menjawab. Baik, terima kasih Bunda. Alhamdulillah. Nah, yang selanjutnya ya Bunda, ini ada pengen nanya nih. Nah, mungkin hampir sama yang tadi. Jadi sudah anak SMA yang sudah terlanjur nonton porno nih, Bunda. Kurang lebih itu. Nah, treatmentnya bedanya sama yang tadi mungkin masih anak-anak apa ya Bunda? Mungkin itu kali pertanyaannya. Sebenarnya langkahnya sama, cuman cara ngobrolnya aja. Gitu. Jadi langkahnya sama. Kontennya juga bisa kita berikan kok, yang merusak otak itu juga kita bisa berikan. Kemudian kita kasih kegiatan ya, walaupun gimana ya. Yang semua kita lakukan ini adalah ikhtiar ya, teman-teman, karena saya pernah ketemu dengan anak ABK yang diracuni dalam tanda kutip itu, dia autis, dikasih link sama temennya. Ya alhamdulillahnya tuh penanaman agama orang tuanya bagus. Jadi karena ABK itu kan, anak ABK itu kan dia kaku ya. Jadi ketika melihat seperti itu dia bertentangan sama PT-nya. Tapi di sisi lain tuh dia mengakui bahwa ada ketagihannya. Maka ini yang harus kita antisipasi. Ya, karena memang nanti teman-teman kalau browsing yang penjelasan
penjelasan 5 bagian otak itu memang ada 4 hormon. Salah satu hormonnya itu memang bisa bikin ketagihan. Semakin sering nonton, hormon itu bisa bikin sering ketagihan. Nah, itu benar-benar ngobrolnya tuh harus tuntas. Ya, walaupun kita bantu doalah gitu ya. Mudah-mudahan kalau hasilnya kan udah kita serahkan Allah. Tapi itu tetap harus kita lakukan. Sama tahapannya. Oke. Baik, alhamdulillah. Bunda ini agak panjang jadinya karena excited banget nih pesertanya. Jadi ada 2 lagi nih terakhir Bunda. Yang pertama apa namanya dari Bunda Alia yang belum menikah, insya Allah. Saya mau nanya nih Bunda soal bertukar pakaian di depan anak itu saling menjaga walau sama gender atau silang gender aja nih, Bun. 1. Pokoknya Yang kedua, jangan. pokoknya jangan ya, berarti udah pokoknya jangan. Nah, pertanyaan iya. kedua nih. Sama gender. Jadi gini, yang kita ajarkan itu bukan karena kita sama-sama punya, bukan, tapi dia itu tahu batasan auratnya dia itu loh. Walaupun kan muhrim kan, tapi dia kan harus tahu ruang privasi. Jadi kalau aturannya ya, privasi itu 4x4 loh. 4x4 ya. 4x4. 4x4 meter. Orang itu butuh 4x4 untuk menjaga keamanan dirinya. Oke. Jadi kalau kita di kamar ya udah ganti baju itu sendiri aja, jangan ada orang lain. Itu ruang privasi kita aja. Itu yang harus kita tularkan ke anak kita supaya dia nanti di luar pengawasan kita pun kan sebenarnya kita tuh mendidik anak itu sifatnya bekal, Mas Wisnu. Baik. Sampai umur berapa toh kita tuh bisa ngawasin anak kita? Ada batasnya pasti. Nah, kita kan bekal nih. Nah, jadi nggak ada kita pun, anak-anak kita ketika di luar, misalnya dia overstay di rumah temennya, pengen nginep di rumah temennya, tuh dia udah bisa menjaga diri gitu loh. Kita nggak perlu yang, inget loh ya, kamu nggak perlu gitu. Paham Bunda. Ya, alhamdulillah. Ya, paham. Lalu yang selanjutnya nih Bunda, lebih ke lingkungan sih. Gimana kalau misalnya kita sudah menjaga anak kita gitu ya, adik-adik kita, tapi di lingkungannya malah tidak mendukung. Misalnya kayak kita punya anak laki-laki yang sama teman-temannya didandanin pakai kerudung gitu ya, di sini pertanyaannya gitu. Nah, gimana ya kita mengedukasi lingkungan itu ya Bunda ya? Silakan. Kita itu mungkin bisa jadi nggak bisa merubah lingkungan. Itu hal yang oke, niat boleh bagus ya, tapi itu hal yang lebih sulit daripada kita kuatkan aja konten-konten, materi yang harus kita share ke anak-anak kita. Maka saya bisa bilang, kerja keras orang tua, Mas Wisnu, itu di 0 sampai 15 tahun. Kerja keras orang tua itu 0 sampai 15 tahun. 0 sampai 15 tahun. Iya, maka tadi ya gini, teman-teman, kalau anaknya habis mandi, kenapa habis mandi kan seger ya? Kita duduk berhadapan sama anak kita, atau anak kita berdiri kalau dia masih nggak terlalu tinggi, kita posisi duduk, kita berhadapan-hadapan, kontak mata sejajar, kita pegang bahunya, wajah kita tuh serius, bukan galak ya, tapi serius. Kita bilang, nak, dirimu ini berharga. Seluruh tubuhmu, pikiranmu, jiwamu, ini nak semua berharga. Jaga baik-baik. Hanya kamu nak yang bisa menjaga. Dari orang yang melecehkan kamu, dari orang yang merendahkan kamu. Jangan biarkan orang tidak menghargai kamu. Termasuk itu tadi. Ya, kamu laki-laki, bersikaplah, berpikirlah secara laki-laki. Anak saya masih kecil, Bunda. Umurnya masih 3 tahun. Bahasanya aja yang diganti. Nah, kamu berharga. Tapi sama. Intinya itu kita minta anak kita menghargai. Tapi di situ berarti orang tua harus bisa menghargai juga loh. Secara praktek. Ngomongnya kita tadi ya harus sopan, pakai bahasa sopan, dan lain sebagainya. Kamu kalau dipegang-pegang sama orang lain jangan mau ya. Ada 4 tempat yang paling jangan dipegang, gitu ya. Yang lainnya batasnya adalah pakaian, misalnya gitu. Teman-teman silakan browsing, itu banyak deh. Misalnya kayak di luar pakaian kita itu sentuhan apa namanya. Kemudian kalau yang dia sudah dibungkus pakaian itu adalah sentuhan yang bahaya misalnya.
gitu ya, sentuhan aman, sentuhan bahaya. Nah itu teman-teman silakan belajar, itu teknis banget ya. Itu kita sampaikan untuk anak yang 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun misalnya. Nah mulai sudah 6 tahun, 7 tahun lah gitu ya. 7 tahun itu kita sudah mulai yang tadi. Jangan biarkan orang melecehkan kamu dan lain sebagainya. Termasuk tadi pakai kerudung. Nah kita sendiri makanya juga jangan gitu. Nah kalau kita lihat, saudara, tetangga, kita boleh negur loh, karena itu anak kita. Ya, kita tegur. Yang penting tadi pakai komunikasi asertif. Mohon maaf, anak laki-laki pakaiannya laki-laki, anak laki-laki tidak pakai lipstik, anak laki-laki tidak pakai ini, kita gitu. Ya, kalau mau bercanda pakai cara bercanda yang lain. Gitu. Mungkin gitu, Mas Wisnu. Baik, alhamdulillah. Terakhir nih, ini beneran terakhir nih, Bunda. Izin bertanya, Bunda, saya Bunda Aim mau tanya tentang toilet training nih. Anak saya perempuan usia 5 tahun. Apa boleh kalau masih dimandiin sama ayahnya? Lalu sejak kapan ya diajarkan bedanya perempuan dan laki-laki? Monggo Bunda, silakan. Iya. Ya perempuan laki-laki ya dia 2 tahun dia pakai baju, kita pakaiin baju itu kan dia harusnya udah tahu perempuan laki-laki. Kemudian kalau dimandiin, jadi gini, ini masuknya materi modifikasi perilaku. Jadi sampai anak bisa melakukan sesuatu itu pertama ya dilayani, dibantu itu berarti 50-50. Dia melakukan separuh, kita membantu aja. Kemudian diingatkan dan didampingi, berarti kita udah nggak bantu, kita cuman ada di sebelahnya. Ya, kita cuman ngingetin, oh kupingnya dibersihin, oh kakinya digosok misalnya. Itu yang ketiga tadi ya dibantu dan didampingi, diingatkan dan didampingi. Kemudian yang keempat hanya diingatkan saja. Mandinya yang bersih ya nak, jangan lupa. Ya, kita nggak harus di sampingnya. Yang kelima dia melakukan sendiri tanpa diingatkan. Jadi ada 5 tahapan. Nah sekarang dia di tahapan yang mana? Kita mulai dari situ. Kalau 5 tahun dimandiin, berarti kan dilayani. Nah sekarang kita bikin program. Saya biasanya ngasih waktunya tuh seminggu. Kalau udah 5 tahun ya, seminggu. Minggu pertama, oke lah, dimandiin. Minggu kedua, tadi dibantu. Ya, minggu ketiga dan seterusnya. Jadi harus ada goal untuk dia bisa melakukan sendiri. Kita cari kendalanya apa? Kalau tadi baknya terlalu dalam, berarti dikasih ember. Kalau embernya terlalu besar, berarti dia ini kan berat. Kita kasih kok ember, ciduk gayungnya terlalu besar, itu bisa bikin anak juga nggak mau mandi karena air yang diangkat akan berat. Berarti kita kasih gayung kecil, kasih aja ember kecil. Yang suka buat wudhu di kamar mandi itu, kasih aja taruh di situ. Udah kamu mandinya di situ. Kapstoknya dipasang yang pendek, jadi atas sama bawah, yang atas buat orang gede. Kemudian kasih dingklik, kita ajarin secara teknis. Ini maaf Mas Wisnu, saya ajarin teknis, saya tambahin. Contoh, masuk kamar mandi, ini diajarin dulu. Nggak bisa kalau cuman, kamu yang mandiri dong. Mandiri itu teknisnya gimana? Masuk, kalau laki-laki ya, dia pakai celana. Buka kancingnya, buka resletingnya, kamu turunin sampai bawah pantat, kamu duduk, terus sambil duduk itu dia turunin sampai bawah. Nah, udah gitu kamu cantolin di kapstok. Kalau pakai gimana? Setelah kamu cebok, ambil dari kapstok, ya kan? Kamu duduk, kan gitu. Iya. Dibalik kan, duduk. Masukin dulu sampai mau ke pantat. Habis itu kamu berdiri dan kamu naikkan dan kamu kancingkan. Itu diajarin. Bukan cuma mententeng di sebelahnya. Yang mandiri dong. Nggak gitu. Maka anak tuh harus diajarin teknis biar dia tahu. Jadi kita tahu apa sih yang bikin anak nggak mau nih. Oh, dia nggak seimbang, dia mudah jatuh, dia nggak mau, dia jatuh, pakein dia gitu kan. Biasanya anak gitu kan, minta dipakein, dia tinggal pegangan kita kan. Iya, betul. Kita kasih teknik biar dia bisa pakai sendiri. Itu yang namanya ramah anak. Bisa menjadi akhirnya mandiri gitu. Betul. Baik. Nah, Mas, saya mau nambahin sedikit boleh nggak? Boleh, silakan monggo, Bunda, monggo. Nah, teman-teman, kalau ada yang anak-anak kita bertanya, ini tips ya. Yang pertama jangan panik. Ya, contoh, misalnya saya mau nanya nih sama teman-teman di sini. Kalau anaknya nanya,
Bun, seks itu apa? Silakan jawab. Siapa yang mau jawab? Nggak mau jawab. Boleh langsung pakai audio, boleh tulis di chat. Kira-kira jawabnya gimana? Loh, kita praktek sekarang kan. Loh, siapa tahu, lah kan gitu nggak direncana. Anak gini, Bunda besok aku mau nanya kan. Enggak, tiba-tiba anak gitu bisa loh. Coba jawabnya apa? Ada yang mau nyoba? Ya gitu. Ya gitu. Belum ya? Silakan Bun. Monggo. Ada? Belum. Oke. Ya, mungkin kan keringet dingin gitu ya, Mas Wisnu. Iya. Seks itu apa gitu kan. Akhirnya ngeloyor Bunda, biarin nggak usah dijawab. Apa? Akhirnya pergi. Ya, menurut Mas Wisnu seks itu apa? Ada yang mau jawab? Menurut Mas Wisnu seks itu apa? Oke. Ini ditanya sama orang tua aja aku masih bingung. Jadi agak apa ya? Cari bahasanya tuh susah Bun, makanya aku nggak berani. Nah, gitu ya, susah ya. Oke, coba buka kamus bahasa Inggris seks itu apa? Oh, sebentar tak buka dulu Bun. Seks itu kan jenis kelamin. Oh iya benar Ya juga. udah jawab aja seks itu jenis kelamin. Jadi tipsnya yang pertama adalah jangan panik. Kita panik, nah itu loh Mas. Ketika kita panik, akhirnya apa? Gitu tadi kan? Iya. Seks itu apa ya? Aku mau jawab pakai bahasa apa ya? Malah bingung. Anaknya nungguin sampai ngantuk tidur gitu kan. Pertama jangan panik. Yang kedua teman-teman, cari tahu dia bertanya ini atas bukan dasar. Dia bertanya ini apa yang bikin dia bertanya? Karena bisa gini loh. Bun, seks itu apa? Bundanya bingung. Jadi seks itu nih ya nak, seks itu sebenarnya belum waktunya sih. Tapi gimana ya nak, seks itu adalah ketika laki-laki dan perempuan, aduh gimana ya nak, ya bingung nih. Bun, jawabnya kok bulat ya karu-karuan kata anaknya gitu kan. Ini loh Bun, aku tuh disuruh ngisi name, address, seks. Iya. Terus bundanya gini, toeng. Itu overthinking gitu. Bun bundanya. Nah itu, jadi kita cari tahu. Oke, kamu bertanya ini habis baca apa nak? Ini loh Bun, aku suruh jawab. Alhamdulillah kan gitu kan. Alhamdulillah. Oke, ya kita lihat. Oke, pertama name. Oke, name itu aku udah tulis nih. Address, oke, seks. Seks itu jenis kelamin, anak pinter. Terus selesai. Yang ketiga tipsnya adalah jawablah sebatas yang dia tanya. Nggak usah ditambah-tambahin. Nanti semakin ditambahin, semakin anak ini bertanya, semakin pusing lah kita. Iya benar. Oke. Ya, nah, sudah. Yang keempat tipsnya adalah jawablah sesuai umurnya. Jadi saya pernah di satu forum. Ini teman-teman bayangkan, ini anak SD kelas 5 bertanya gini sama saya. Bunda, bagaimana terjadinya pembuahan? Saya menjawab, bertemunya sel telur dengan sel sperma. Benar kan ya? Selesai saya di situ. Tapi Bunda, bagaimana cara sel sperma bertemu dengan sel telur? Oke, bertemunya itu di rahim. Kemudian bertemunya di uterus gitu ya. Saya bilang di uterus. Tapi gimana caranya dia masuk ke situ? Coba Anda bayangkan, gimana? Anak 11 tahun bertanya. Kemudian saya cut di situ kan ya. Jadi ada cara tertentu nak untuk bisa jadi Allah itu membuat sudah merancang cara tertentu untuk sel sperma ini bisa bertemu dengan sel telur di tempat itu. Tapi untuk teknis bagaimana bertemunya, untuk saat ini kamu belum perlu tahu. Nanti kalau kamu sudah siap untuk menikah, kamu hubungi Bunda atau kamu boleh tanya Bunda. Saya gitu. Habis itu wallahu alam.
Iya. Iya, nah itu yang saya bilang dengan buah Masya si Allah. malakama. Iya. Yang kita lakukan adalah sebatas berikhtiar. Udah begitu. Tapi tidak tertutup kemungkinan anak-anak sekarang, anak-anak yang cerdas, bisa jadi dia akan bertanya apapun. Yang penting sebagai orang tua, kita harus selalu bisa mengakomodir. Itu mungkin Mas Wisnu yang bisa saya sampaikan.